Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah la halla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian rahimakumullah, bil khusus segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, wabil khususul khusus Ahifillah Al-Hafiz Ustadz Hafiz Muhammad Ridho, sehingga Allah beri sehat dan juga panjang umur. Alhamdulillah wa syukrulillah, tentunya bersyukur kita kepada Allah, selalu membaca Alhamdulillahirabbil dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian rahimakumullah, di mana tempat bila akhir-akhir Ramadan itu mengalami kemajuan, bukan hanya di musola, di masjid juga sama. Jadi jamaah itu makin maju. Padahal Allah Subhanahu wa taala sedikit lagi akan memberikan piala kepada kita, hadiah kepada kita. Orang yang man qoma imanan, man soma imanan, ini tidak lain nanti di akhir Ramadan dapat hadiah dari Allah, yaitu itkun minan nar, terbebas daripada siksa api neraka, dan dijadikan dirinya itu kayauma waladathu ummu, bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibu kita masing-masing. Jamaah sekalian, kita manusia biasa itu biasanya Ramadan pengen buru-buruan, pengen buru-buru berakhir. Sedangkan kita dalam menentukan awal maupun akhir Ramadan ini dipakai dengan 3 cara. Ada yang dengan hisab, dengan hitung-hitungan, dan ini dipakai oleh kelompok Muhammadiyah. Makanya mereka mah udah menentukan besok hari Jumat itu hari raya Idul Fitri dengan hisab. Sedangkan NU kebanyakan yaitu pakai ru'yatul hilal, sehingga nanti malam Kamis, malam Jumatnya habis maghrib, kalau nanti sedang hitbah, sedang melihat bulan itu nanti, maka terjadilah hari raya. Tetapi kalau seandainya belum melihat bulan, maka tidak terjadi hari raya, nambah 1 hari lagi. Dan itu diambil yang ketiga, namanya istiqmal. Istiqmal itu menyempurnakan jumlah bilangan hari, dan itu yang memang Allah perintahkan, sempurnakanlah bilangan, jumlah bilangannya. Lantas setelah itu baru walitukabbirullaha ala ma hadakum, kita disuruh bertakbir, mengagungkan daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita lihat di dalam salah satu hadis dari Jabir, di mana ketika berakhir Ramadan ini makhluk-makhluk besar, apakah itu langit, bumi, para malaikat, justru mereka menangis dan mereka berkata bahwasanya berakhirnya Ramadan itu musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, menjadi musibah buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat nanya kepada Rasul, "Ay musibatin hiya ya Rasul?" Musibah apa ya Rasul? Maka kata Rasul, "Jahaba Ramadan," berangkatnya bulan suci Ramadan. Li'annal hasanata fihi mujtami'atun, dalam Ramadan itu tertuang semua kebaikan, terkumpul semua kebaikan. Umatku ketika sholat Isya
mereka berjamaah di bulan suci Ramadan dan dengan jumlah yang banyak. Tapi nanti begitu akhir Ramadan, malam takbiran saja, pasti sholat isyanya sudah mulai ngeteng. Ngeteng itu datang satu sholat, datang satu sholat. Mereka tidak berjamaah seperti ini. Kenapa begitu? Karena tidak takut ketinggalan sholat taraweh. Mereka sholat isya berjamaah ini karena nanti nungguin daripada sholat sunat taraweh. Kan mestinya luar Ramadan maupun di dalam Ramadan, sholat isya ia tetap dikerjakan dengan banyak berjamaah. Sholat subuh pun begitu. Subuh ketika bulan Ramadan, umatku ini berduyun-duyun. Mereka bangun main gelap-gelapan. Jam 2:30, jam 3, bahkan 3:30 udah pada bangun mereka. Tapi begitu lepas daripada Ramadan, malam takbiran saja banyak yang subuhnya sudah mulai kesiangan. Ini malaikat nangis, malaikat sedih. Baru aja lepas dari Ramadan, dosa habis diampunin. Semua kesalahan telah dimaafkan sama Allah. Malam takbiran saja sudah mulai melalaikan daripada perintah-perintah Allah, bahkan berbuat dosa. Sedangkan orang yang berbuat dosa pada hari raya, maka sama seperti dia berbuat dosa pada hari kiamat, sehingga pahalanya hancur semua, tidak ada arti apa-apa lantaran dia berbuat salah. Di bulan suci Ramadan, umatku, kata Rasulullah, mereka semua menghatamkan Al-Quran. Pokoknya Al-Quran dibaca, mereka berebut membaca Al-Quran. Begitu lepas daripada Ramadan, maka Al-Quran terbengkalai. Al-Quran tidak disentuh, Al-Quran tidak dibaca. Mereka semua lupa dengan membaca Al-Quran. Inilah, mereka menangis, mereka semua bersedih. Tapi kita sebaliknya semua bergembira karena merasa lepas daripada lapar dan haus di siang hari, sehingga kita rasanya senang. Udah dikembalikan oleh Allah menjadi fitrah diri kita, menjadi suci diri kita sekalian. Karenanya Bapak Ibu sekalian, di akhir-akhir Ramadan ini manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Walaupun kemarin awal-awal Ramadan kurang bagus, maka di akhir-akhir ini bagusin nih. Kalau seandainya akhir Ramadan ini Allah panggil kita, kita masuk kepada golongan yang husnul khatimah, karena di akhirnya bagus. Kan kebanyakan orang awal bagus, akhir jelek. Ini yang celaka. Dari muda dia rajin sholat, rajin ibadah, udah tua lalai dan juga banyak mengerjakan hal-hal yang lain. Namanya tua-tua keladi. Kalau orang sini bilang makin tua makin jadi. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi kalau melihat itu, dalam riwayat lain kata Rasulullah, seandainya umatku tahu, lau ta'lamu ala ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sannatu kulluha Ramadan. Seandainya umatku ngerti, dia paham apa yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan, pasti mereka menginginkan dalam satu tahun semuanya dijadikan Ramadan. Itu kalau kita ngerti, kita paham. Jawabannya sama, li'annal hasanata fihi mujtami'atun, karena kebaikan semua tertuang di dalamnya. Wa da'awati mustajabatun, doa-doa diterima oleh Allah. Wa dunuba magfuratun, dosa-dosa kita diampunin sama Allah. Yang lebih hebat lagi apa? Wal jannata mustaqatulahum, surga rindu terhadap orang nih yang beribadah di bulan suci Ramadan. Orang yang beribadah di bulan suci Ramadan, yang pertama tahlil Quran, dia pasti baca Quran. Yang kedua hafizul lisan, orang puasa dia pasti memelihara daripada lidahnya. Yang ketiga mut'imul ji'an, dia pasti dermawan kepada orang lain, perhatian kepada orang lain, suka memberi kepada orang yang kesusahan. Yang ketiga wasaimi fi syahri Ramadan. Yang keempat itu,
yakni orang yang puasa di bulan suci Ramadan. 4 golongan itulah nanti yang bakal dirinduin sama surga. Mau Bu dirinduin sama surga? Surga kalau udah rindu, ini kita masih hidup dirinduin. Begitu kita meninggal dunia, surga itu pintunya ngablak. Tahu ngablak? Ngablak itu terbuka lebar-lebar sehingga dipersilahkan. Malaikat yang menunggu pun ucapin salamun alaikum tibtun fadkhuluha khalidin. Silakan dah suruh masuk, luar biasa yang begitu tuh. Masyaallah, ini imam kita Al-Hafiz, beliau termasuk dah tuh yang tahlil Quran, yang rajin membaca Al-Quran. Saya sendiri ngapalin nggak hafal-hafal Pak, nggak hafal-hafal, baca Fatihah juga masih salah mulu ya. Beliau alhamdulillah ini Hafiz, beliau dari Wetan tapi lari ke Kulon, tinggal di Pondok Kacang, jadi orang Betawi dah tuh. Ini aja yang dapat disampaikan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan manfaat. Sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.